Mahadi dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau disingkat PPK Kecamatan Gianyar. Senang bisa hadir di ruang ini. Bisa diceritakan Kak gimana sih panitia pemilihan kecamatan itu? Ya, Panitia Pemilihan Kecamatan itu adalah badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU. KPU dalam hal ini kan adalah sebagai penyelenggara pemilu. KPU di tingkat kabupaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Gianyar, itu membentuk badan ad hoc. Salah satunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia yang berada di tingkat kecamatan. Salah satunya ada di Kecamatan Gianyar. Di Gianyar ini ada 7 kecamatan. Nah, kemudian di bawah kecamatan ada lagi badan ad hoc-nya yang disebut dengan PPS, Panitia Pemungutan Suara. Kalau kalian itu ngapain sih ini? Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Ke siapa? Nggak ke semua. Ada yang paling dekat? Ke pacar, ke keluarga. Ibu. Ya, Keluarga. yang paling dekat anak muda kan pasti ke pacar, ya kan? Iya. Bohongan. Iya. Gitu. Nah, kalau kontes pemilu, kasih sayangnya ditujukan kepada siapa? Oh, Negara Indonesia. Oh gitu. Ya, gitu. Oh iya kan? Ya, Oh biar capres ini sayang sama negara Indonesia gitu. Kita yang memberikan kasih kita sebagai kita. warga negara Indonesia menunjukkan kasih sayang dengan datang ke TPS, memilih gunakanlah hak suara kita. Tadi kan membahas pemilu gitu. Hmm. Apa sih pemilu itu sebenarnya Kak? Kalau menurut pandangan Kakak? Ya, ini menarik sebenarnya kalau pemilu gitu kan. Hari ini apalagi sosial media kan ramai, ya, ramai sekali. Nah, pemilu itu kan dia akronim pemilihan umum. Ya. Ya. Kenapa dia pemilihan umum? Karena ditujukan untuk melakukan proses pemilihan pejabat pemerintahan, pejabat negara. Karena ada banyak pejabat negara yang dipilih. Kenapa disebut pemilihan umum? Nah, ada juga dikenal dengan pilkada. Kalau pilkada dikhususkan untuk kepala daerah. Nah, hal ini provinsi, kabupaten, gubernur atau bupati atau wali kota pilkada. Nah, kalau pemilihan umum dia lebih banyak lagi pejabat pemerintahan yang akan dipilih. Pertama dari presiden dan wakil presiden, kedua dari DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kemudian yang ketiga DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kemudian yang keempat itu DPR provinsi atau DPRD provinsi. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima DPRD kabupaten kota. Jadi akan ada 5 surat suara yang nantinya akan dipilih oleh publik. Untuk mengecek kita sudah terdaftar atau belum, ataupun kita terdaftarnya di TPS berapa. TPS itu tempat pemungutan suara. Nah, di TPS berapa itu dengan mengecek di web cek dpt.online.kpu.go.id. Ketik di browser di sana muncul webnya, kita ketik NIK yang ada di KTP kita. Nanti muncul nama ini di TPS berapa. Ketika memang belum muncul nama kita di cek DPT online itu, kita bisa melapor. Yang paling dekat adalah di panitia desa. Oh, Ya, ke PPS. Nanti kita daftar aja langsung. Ya, sampaikan saya belum terdaftar gitu. Supaya dimasukkan bisa ke daftar DPK daftar pemilih khusus. Berarti kalau nyoblos tuh harus dicoblos, kenapa nggak disematkan, kenapa nggak dicentang, kenapa nggak di yang lain, kenapa harus dicoblos gitu kan? Ya, kita kan berada di dalam negara hukum ya. Negara hukum itu dengan aturan juga. Tentu juga dalam mekanisme pemilu termasuk juga mekanisme pencoblosan itu sudah dibuatkan aturan-aturannya untuk mempermudah dan menyamakan dengan yang lain. Kalau dibuat fleksibel kan gampang, ya ada yang nyempreng, ada yang gini, bingung sendiri pada saat penghitungan suara, ada yang nyempreng, lagi bingung, tidak sama, kesamaan itu tidak ada. Jadi informasi yang paling umum ya, informasi yang paling umum pada saat datang ke TPS, tentu nanti KPPS akan menjelaskan pertama. Dia akan menginformasikan pemilih, masyarakat, ibu, bapak dan sebagainya. Nanti memilihnya dengan begini ya, ini ada surat suara 5, pilih sesuai hati nurani, pilih dengan mencoblos nomor atau namanya di dalam kotak gitu. Ketika di luar kotak nanti terhitung berbut seperti itu, dan tidak boleh memilih lebih dari 2.
hal-hal semacam itu pasti akan disampaikan nanti. Jangan sampai sudah menggunakan hak suara tapi ujung-ujungnya golput karena kita tidak paham bagaimana tata cara pencoblosan yang sah. Gitu. Itu juga nanti pada saat memasukkan kotak suara, surat suaranya kan ada 5 surat suara itu, 5 surat suara, kotaknya juga berbeda-beda. Kotak suaranya nanti dimasukkan di kotak yang sesuai. Yang sampai nanti presiden malah masuk di DPR kayak gitu. Berarti itu nggak sah. Tidak sah. Artinya berarti bukan suaranya gitu. hilang. Artinya nanti mengganggu jalannya proses penghitungan. Oh. Dibikin jadi ribet aja gitu. Ribet jadi menyulitkan penyelenggara jadinya. Lagi pemungutan suara ulang berkoneksi ke sana gitu. Kan tidak sesuai jumlahnya. Tapi kalau coblos tuh nggak bisa diwakilkan kan? Bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Anggap misalkan nih orang yang bersangkutan anggap misalkan disabilitas gitu ya. Tidak mampu lah untuk melakukan pencoblosan, bisa diwakilkan oleh keluarga misalkan orang yang menjadi kepercayaannya. Tapi orang yang mewakilkan itu harus memiliki surat pernyataan menjaga kerahasiaan pilihannya dan sebagainya. Bisa diwakilkan. Ya harus berjudil. Kenapa golput itu salah? Kenapa golput salah? Nah, kalau kita coba dari sisi hak asasi manusia kan nggak ada salah ya, Nggak ada ya salah. hak kita kan. Kita. Bahkan ada yang bilang golput adalah pilihan juga gitu kan. Golput adalah pilihan. Kamu lihat apa? Golput adalah pilihan. Ada yang menarasikan seperti itu. Cuman kan kalau kita cinta sama negara ini, kenapa kita gunakan satu suara itu? Bahkan terjadi loh, sempat terjadi dalam kurang tahu pasti di mana, di daerah mana. Memang suaranya tuh selisih cuma satu. Selisihnya cuma satu. Anggap misalkan 100 sama 101. Terjadi. Ada yang terjadi seperti itu. Artinya kan satu suara itu sangat-sangat mempengaruhi. Anggap dah satu itu sebenarnya bisa dikasih orang yang baik, lebih baik gitu misalkan. Ternyata jatuhnya ke orang yang jahat lah bisa dibilang. Gimana nasibnya nanti di daerah itu. Itu juga konteks di bangsa ini. Kalau kita salah aja memilih, itu akan mempengaruhi nasib bangsa Indonesia ke depan selama 5 tahun ke depan. Ngeri banget gitu. Itu ngeri banget, ngeri sedap gitu. Kenapa sih golongan kan kumpulan orang kan? Ya. Putih, kenapa putih gitu? Putih itu tidak memihak. Netral itu bukan berarti tidak memilih. Kalau dicari maknanya, netral itu adalah tidak Berpihak gitu. tidak meninggikan ataupun merendahkan kayak gitu. Oh Ya netral, artinya dalam melihat peserta pemilu itu betul-betul netral. Objektif mungkin pernah dengar kata itu. Betul-betul objektif ya. Ya seobjektif mungkin artinya berimbang ya informasi yang kita amati. Oh, dari yang A itu seperti ini, plus dan minusnya B plus minusnya seperti ini gitu. Itu yang disebut netral menurut kakak ya. Jadi kalau golongan putih ya dia nggak menggunakan hak pilihnya. Iya. Kesalahan apa aja yang biasanya ada ketika penghitungan suara dari pemilih gitu, yang paling kesalahan, misalnya pas nyoblos gitu. Paling sering terjadi sih kalau dari pengamatan saya itu ya salah mencoblos itu yang potensi golput. Salah masukin apa salahnya? Salah masukin sih sepertinya belum pernah karena nanti KPPS itu juga berbagi peran. KPPS ada 7 orang nanti di tiap-tiap KPPS. Ada yang berbagi peran mengawasi pemilih yang akan memasukkan surat suara ke masing-masing kotak suara. Jadi memastikan surat suara itu benar masuk ke kotak suara yang sesuai. Nanti ada yang memastikan. Jadi selama ini sih sepertinya belum ada. Cuman kan itu tetap terjadi. Apa ya? Paling sering sih kalau golput itu kan memang nggak pengen golput itu terjadi. Itu aja sih yang paling banyak. Tapi pernah nggak kak? Ini kan kasih kertas nih sampai di tempat nyoblos nggak coblos, tapi yang dimasukin itu cuma kertasan coblos aja. Oh sering. Itu ada juga ada. Terutama gini ya. Sebenarnya kita nggak bisa generalisir juga sih ya. Artinya ada juga beberapa kasus artinya dia anggap dan misalkan pemilih yang sudah usia kan, sudah usia melihat apa satu surat-suara itu udah capek gitu, banyak gitu kan, bisa jadi dia
udah nyoblos tapi ternyata belum dicoblos gitu. Oh, berarti gini Kak, ini kertasnya di sini kayak Hmm. buram ke kanan. Ya bisa aja. Bisa Biasanya jadi. gitu ya. Pas berpijat nggak ada coblosan. Gitu. Sampai keluar dari garis. Ya nggak sah gitu ya. Out. Golput jadi ya. Berarti secara tidak sengaja mereka kayak itu Ya. golput jadi. Bisa aja orang-orang yang memang masuk aja dia ke bilik suara, ada 5 surat-surat, dia menjadi di sana berapa menit nggak dicek-cek, langsung dimasukin ke suara. Apa dia lupa Kak? Kan tikun tuh tiba-tiba gitu. Oh kayaknya ini udah ya. Ya. Bisa Dia jadi. nyapa ya gitu. Kayaknya udah berarti masukin lagi. Bisa jadi. Itulah pentingnya kita di penyelenggara itu memberikan sosialisasi selama jauh-jauh hari, begitu juga secara berkala rutin. Tentu nanti di KPPS itu pasti akan menyampaikan juga. Oh ya, kakak mau mengenalkan salah satu website ya, salah satu website Teman-teman cari. yang bisa dipakai pertimbangan, namanya bijakmemilih.com. Pernah dengar nggak? bijakmemilih.com. Enggak Ya. barusan kali. Nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Nggak mendengar. Nah, jadi di website itu ada informasi mengenai peserta pemilu, yaitu dari partai politik, presiden, dan turunannya. Jadi baik itu informasi yang positif ataupun negatif, itu berimbang informasi. Jadi tidak mendominankan salah satu peserta. Baik dari segi prestasinya apa, rekornya pernah menjadi apa, lalu pernah korupsi atau enggak, kan ini yang jadi penting ya. Iya. Pernah korupsi atau enggak, rekornya seperti apa, pernah masuknya atau enggak, kayak gitu. Tapi memang tidak salah dengan diskusi itu. Justru sebenarnya itu bagus menurut kakak ya. Menurut kakak itu bagus, artinya di sana kita bisa berbagi perspektif kita. Menurutku calon A bagus karena ini. Kita punya dasar kenapa milih itu. Misalnya. Justru itu yang bagus sebagai pemilih pemula. Kita tahu gimana dia, terutama track recordnya. Aku milih A gitu misalkan, karena dia seperti ini, track recordnya, pengalamannya dia seperti ini, sehingga aku milih ini gitu, dibandingkan yang lain. Terus yang lain juga memberikan perspektifnya gitu. Maka misalnya pilih aku pilih karena ini kan nggak salah gitu. Bisa jadi dari sana kita benar juga kata temanku tadi gitu. Terus kalau ada anak kecil yang ikut juga apa namanya nonton itu gimana Kak? Dan ikut diskusi juga. Kenapa? Anak kecil di bawah umur kan, di bawah Iya. 17 gitu kan. Nah, ada juga sempat dengar kan, misalkan nih ada kasus salah satu penyelenggara pemilu membuat kampanye. Sekarang masa-masa kampanye nih, membuat kampanye di balai kota misalkan. Nah, mengumpulkan ibu-ibu gitu misalkan. Nah, ibu-ibunya gendong bayi gitu misalkan. Iya. Nah, siapa yang bisa disalahkan? Tidak ada. Iya. Masa ditinggalin anaknya gitu misalkan, nggak pernah ada siapa kasusnya, kita nggak tahu. Tapi selama memang yang sebetulnya diundang itu adalah sesuai misalnya ibu gitu, terus kebetulan memang ada anak kecil, ya udah. Tapi kalau misalnya ada anak kecil yang ya usianya nggak jauh dari kita, tapi secara undang-undang kan yang boleh itu di atas 17 Di atas Kak. 17. Kalau misalnya dia memang sudah ngerti, cuman usianya aja yang kecil, tetap boleh nggak sebenarnya? Apa ya nggak boleh nggak ngomong kayak gini, kita gituin. Sebenarnya kan nggak boleh, Nah, cuman ya lagi-lagi hak itu iya sih. ya nggak bisa. Cuman kita bisa mengingatkan aja sih, sebaiknya tidak gitu. Nah, anak kecil kan rawan dieksploitasi tuh. Iya. Iya. Bahkan kita pun sebagai pemilih pemula masih masa-masa labil juga. Itu tantangan pemilih pemula juga, gampang diintervensi oleh pihak lain, bahkan oleh orang-orang terdekat pun bisa jadi loh. Artinya di keluarga nih, pilih ini aja nah, kayak gitu misalkan. Nanti pilih dia gitu. Ya kan, jangan bilang enggak. Iya. Ya kan, Bapak nah, ya kan, pilih ini, nanti pilih dia. Kita tidak diberikan kebebasan dalam memilih. Nah, itulah pentingnya, kakak selalu bilang kan, itulah pentingnya kita sebagai generasi muda yang hari ini punya akses yang luas gitu, untuk mencari informasi yang berimbang. Jadinya ketika kita diintervensi untuk pilih A, kita punya perspektif yang berbeda gitu. Teman-teman semua, pemilih pemula, pemilih pemuda, dan seluruh masyarakat, terkhususnya masyarakat di Gianyar, saya secara pribadi mengajak teman-teman semua untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024
sebagaimana kita mengasihi orang-orang terdekat kita, sebagaimana kita mengasihi kekasih, pacar, dan lainnya, maka kita juga turut juga mengasihi bangsa, tanah air kita tercinta. Karena satu suara itu sangat berarti, satu suara akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Mungkin sekian, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga Pak Mahdi.